Temuan obat dengan bahan pelarut berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol membuktikan adanya celah dalam pengawasan peredaran obat di Indonesia. Namun disayangkan titik lemah ini baru kemudian ditemukan setelah jatuhnya korban jiwa. Apa kemudian yang harus dilakukan untuk memastikan menjaga standar mutu obat sehingga potensi obat tercemar bisa dihindarkan? Kita akan berbincang dengan Profesor Zulis Ikawati, Guru Besar Farmasi UGM. Prof, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik. Prof, kita melihat bagaimana kemudian pemerintah berupaya untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kasus ini. Informasi yang disampaikan petang tadi bahkan ada 2 perusahaan farmasi yang akan dipidana. Tapi kita berbicara mengenai keresahan orang tua terlebih dahulu, Prof. Bagaimana sebenarnya, Prof, mekanisme yang diterapkan industri farmasi ini? Kemudian terutama untuk menjaga standar obat sebelum dan sesudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Ya, Mbak Elvira, jadi obat itu merupakan komoditas yang sangat highly regulated, sangat diatur dengan ketat. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan registrasi dan juga berbagai hal. Jadi Badan POM sudah merilis untuk peraturan Badan POM misalnya adalah tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Tahun 2017 ya ada nomor 24. Kemudian juga ada tambahan lagi perubahan atas perkap tersebut nomor 15 tahun 2019 dan sampai terakhir tahun 2021. Jadi aturan tentang registrasi dan juga kriteria tentang registrasi tersebut sangat ketat begitu. Jadi mestinya ketika industri farmasi comply terhadap aturan-aturan tersebut itu pastinya akan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi misalnya pada saat akan melakukan registrasi, dokumen-dokumennya itu harus benar-benar lengkap terkait dengan dokumen tentang bahan bakunya, source-nya dari mana, dan juga spesifikasi dan sebagainya itu sudah harus sangat lengkap untuk kemudian setelah dievaluasi nanti akan bisa diperoleh izin edar begitu ya. Tentunya setelah izin edar diperoleh, tentu industri farmasi juga tetap harus sesuai dengan apa yang sudah disubmitkan ketika dia registrasi. Jadi misalnya bahan bakunya dari mana, kemudian spesifikasinya seperti apa, kemudian formulanya seperti apa, itu semuanya harus sesuai dan juga nanti akan ada selalu inspeksi maupun audit dari Badan POM ya untuk pengawasan post marketnya begitu. Artinya ketika registrasi ini sudah jelas, misalnya bahan A, B, C, kemudian ada kadar tertentu yang dituliskan di dokumen itu. Bagaimana dengan misalnya bahan pelarut ini? Apakah termasuk dalam dokumen yang kemudian disertakan? Data-datanya masuk, Prof? Tentu saja, Mbak. Jadi untuk pertama kalau bahan baku itu wajib ya. Industri juga biasanya akan melakukan juga pengecekan mutu terhadap bahan baku tersebut. Kemudian dia akan mensubmit itu ke Badan POM ya untuk bahan baku. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti pelarut itu ada beberapa yang bisa diizinkan menggunakan COE. COE adalah Certificate of Analysis dari produk tersebut yang diperoleh. Jadi itu masih diizinkan untuk menggunakan COE tersebut, tetapi beberapa produk tetap juga harus dicek oleh industri farmasi yang bersangkutan. Jadi dokumen-dokumen itu semuanya disubmitkan pada saat registrasi, Mbak. Saya Oke. kira. Apakah kemudian pada saat submit itu ada penyertaan ambang batas tertentu? Jadi misalnya ada batasan 1 atau 2 gitu. Saya kurang tahu biasanya submitnya pakai angka, ambang batas atau seperti apa. Apakah ada ambang batas tertentu toleransinya? Iya, jadi seperti ini. Jadi misalnya konteksnya adalah misalnya dietilen glikol dan etilen glikol ya yang sekarang menjadi pembahasan kita, itu sudah ada patokannya sesuai kompendia, sesuai dengan aturan farmakope ya, kita biasanya menggunakan farmakope, itu USP maupun di Indonesia, itu mengacu misalnya cemaran itu misalnya ada di etilen glikol dan etilen glikol itu maksimal adalah 0,1% di dalam bahan baku tersebut. Dalam propilen glikol misalnya, ataupun gliserol juga sama 0,1%. Tentu nanti industri farmasi akan memastikan bahwa produk mereka atau bahan baku yang mereka pakai itu adalah harus di bawah ambang tersebut dan itu nanti disertakan kepada Badan POM ya ketika registrasi dokumen tersebut hasil analisanya seperti apa begitu. Oke. Dan tentu saja kalau lebih dari ambang tentu dia akan harus mengembalikan saja ke supplier, nggak mau terima dong gitu ya. Jadi mereka tentu harus menjaga betul agar bahan bakunya juga sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan begitu. Baik. Saya ingin menayangkan dulu cuplikan pernyataan dari Kepala Badan POM kemarin, Bu Penny Lukito, yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, Prof, bagaimana sebenarnya pengawasan peredaran obat di Indonesia? Kita simak bersama.
Ya. Standar kompendia atau standar pembuatan obat ya. Ya. Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut. Ya. Nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan. Jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun juga di post-market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan. Bila membeli dari sumber lain, mereka harus meyakinkan juga, tidak hanya berdasarkan pada certified of analysis misalnya yang dibuat oleh penjualnya, tapi mereka harus melakukan pengujian sendiri dari produk tersebut, meyakinkan dan baru mendaftarkan atau melaporkan pada Badan POM. Saya ulang kembali, standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemaran tersebut. Bantu kami masyarakat untuk memahami, Prof, apakah ini kemudian disebut titik lemah dari pengawasan BPOM? Iya, ini Mbak Elvira. Jadi di dalam aturan dalam komedia tersebut untuk pencemaran itu memang disyaratkan pada bahan baku, ya. Misalnya tadi yang saya bilang 0,1% maksimal etilen glikol ataupun dietilen glikol pada etilen glikol begitu ya. Nah, kemudian memang di aturan di kompendia itu pun di farmakope juga tidak disebutkan kalau di produk jadi itu harus seperti apa, berapa batasannya tidak disebutkan begitu ya. Jadi asumsinya adalah ketika di awal mereka sudah comply dengan aturan tersebut artinya di bawah ambang, maka diasumsikan bahwa tentunya di belakang tidak ada tambahan atau terdeteksi yang di atas ambang batas tadi begitu. Nah, tetapi tentu saja pengawasan itu tetap harus dilakukan, Mbak Elvira. Artinya selama ini yang saya ketahui sampling ataupun pada post market itu juga dilakukan, tetapi memang tidak spesifik begitu. Karena memang tidak disyaratkan misalnya konteksnya adalah pemeriksaan EG dan DEG pada final produk, maka itu memang tidak dilakukan. Jadi tidak salah kepada Kepala Badan POM mengatakan bahwa pengawasan terhadap pencemaran itu memang tidak dilakukan karena memang tidak ada aturannya. Dalam arti secara internasional pun tidak disebut ada aturan bahwa pencemaran itu harus dicek pada final produknya. Tetapi dicegat di depan, Mbak Elvira. Jadi bahan bakunya memang harus sesuai dengan spek itu. Sedangkan untuk sampling ataupun inspeksi post market biasanya lebih kepada visual ya, misalnya apakah misalnya volume atau mungkin perubahan stabilitas dan sebagainya itu tetap selalu dilakukan cek secara mutunya, tetapi memang tidak secara khusus mengukur misalnya kadar-kadar tertentu. Karena kalau semua cemaran diukur ya banyak sekali. Karena kan cemaran itu sebenarnya bukan cuma itu ya, tetapi selama cemaran itu tadi ya di awal di bagian ketika kita menyiapkan produknya bahan bakunya itu sudah masuk spek, maka sebetulnya akan bisa diasumsikan bahwa aman. Tetapi misalnya akan dilakukan pemeriksaan tentu saja memang boleh saja ditambah aturan seperti itu. Gitu. Oke, berarti dari sisi regulasi memang ada celah di sana. Itu yang kemudian menjadi tugas mungkin ya. Celah ini kemudian harus ditutup. Tapi tertarik saya tadi seperti Prof sampaikan. Tadi Prof Zulis menyampaikan bahwa ini dikembalikan lagi kepada industri farmasi seperti itu ya. Jadi tanggung jawab itu ada di industri farmasi. Begini Mbak, memang setiap industri farmasi punya kewajiban menjamin bahwa produknya itu kan pasti bermutu. Dan di sana mereka selalu ada istilahnya ada quality assurance ya. Jadi saya kira setiap lembaga pun juga selalu memiliki unit-unit untuk menjamin mutu begitu. Jadi memang tidak mungkin Badan POM misalnya nongkrongin semua industri farmasi kan tidak. Jadi pastinya adalah industri farmasi bertanggung jawab pada produknya dengan mematuhi semua aturan-aturan dan kemudian tentunya nanti akan diverifikasi Mbak. Jadi misalnya nanti dia harus submit dokumen tertentu dan sebagainya, tentu akan diverifikasi oleh Badan POM apakah sudah sesuai begitu. Jadi saya kira demikian. Jadi memang harus ada internal quality control gitu ya, dan itu quality controlnya nggak cuma di bagian awal, tapi in proses control itu juga tetap dilakukan. Jadi industri farmasi yang baik tentunya akan memiliki quality assurance sehingga untuk menjamin mutu dari produk-produknya. Oke. Gitu Mbak Elvira. Baik, ada sekitar 60 sekian yang masih dalam proses uji begitu dari BPOM. Masyarakat sangat cemas karena kita tahu tidak hanya untuk yang mengandung paracetamol ya Prof ya, tapi standar obat sirup itu yang kemudian di warning oleh pemerintah. Bagaimana orang tua harus waspada, bagaimana masyarakat
harus waspada. Nah, berbicara mengenai, kita tahu sebelumnya disampaikan merek tertentu mengandung kadar yang berbahaya, tapi kemudian BPOM mengatakan ini hanya batch tertentu saja, sehingga yang lain cukup aman. Masyarakat awam tidak bisa membaca ini batch yang aman atau tidak. Saran dari Prof seperti apa? Iya, memang biasanya Badan POM itu melakukan analisis tadi kan memang harus betul-betul akurat ya. Jadi memang yang diukur adalah batch tertentu. Tetapi saya kira nanti industri farmasi bisa juga melakukan pelaporan terkait dengan mungkin batch-batch yang lain ya atau yang sebelumnya. Tentu kalau yang sudah lama sekali ya sudah tidak ada masalah kan, sudah lewat ya. Tetapi tentu adalah batch yang paling dekat ya dengan kejadian sekarang ini mungkin bisa dilakukan juga sampling ataupun juga pemeriksaan secara self tadi dan itu dilaporkan begitu ke Badan POM ya terkait dengan yang kita concern sekarang yaitu adalah kandungan DEG dan EG baik pada bahan bakunya maupun pada produk akhirnya gitu. Baik, Prof kita tahu. Sambil menunggu ini ya Mbak Elvira dari Badan POM sendiri kan tadi yang 69 itu kan masih dalam proses analisis ya. Oke. Proses lainnya tengah bergulir juga bagaimana banyak pihak terutama epidemiolog mendorong agar kasus ini kemudian masuk dalam KLB. Kita lihat dulu statement berikut ini. Jadi de facto ya, ini adalah outbreak, kejadian luar biasa. Karena definisi generik dan secara epidemiologi, ya, secara textbook ini adalah kejadian yang tidak lazim dan ada peningkatan kesakitan, kematian. Tapi de jure ini yang tentunya akan dipengaruhi oleh aspek leadership dan manajemen risiko dari pemerintah ya. Yang tentu dipengaruhi oleh apa? Aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Suara dari epidemiolog, mungkin mewakili suara masyarakat. Bagaimana kasus ini kemudian harus kita dorong agar ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Prof, agar penanganannya lebih maksimal. Harapannya seperti itu. Tapi bagi industri farmasi sendiri, apa yang kemudian bisa dilakukan secara cepat, secara taktis, sehingga kemudian masyarakat, orang tua tidak khawatir merek-merek yang tercemar ini bisa diketahui secara pasti dan diumumkan secara gamblang kepada masyarakat, Prof? Iya, saya kira sudah disampaikan ya memang ada namanya self monitoring atau self assurance gitu ya. Jadi memang kalau kemarin kan kita juga sering melihat ada edaran-edaran di media sosial industri tertentu mengatakan bahwa saya tidak mengandung bla 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 gitu ya. Tapi tentu itu mungkin kalau hanya ke masyarakat barangkali kurang, tetapi bisa nanti melalui Badan POM. Jadi misalnya nanti industri farmasi yang memiliki produk sirup itu ya bisa menyampaikan semua produk-produknya terkait dengan dokumen yang concern terhadap itu. Kemudian nanti Badan POM akan ikut mengumumkan begitu. Karena kalau industri farmasi sendiri yang mengumumkan tentu akan dianggap masyarakat wah ini orang nggak mau apa istilahnya ya makan seperti defense mechanism gitu ya. Tetapi ketika badan resmi yang mengumumkan tentu akan bisa lebih dipercaya sehingga itu bisa disampaikan juga. Jadi saya kira memang Badan POM kan sudah mengundang ya pada industri farmasi yang memiliki produk ini supaya bisa memberikan laporan ataupun bisa menunjukkan tadi ya bahwa produk-produknya dan tentu dengan dokumen yang valid ya bukan hanya sekedar pernyataan saja begitu. Saya kira itu bisa ikut membantu nanti kemudian Badan POM akan mengumumkan kepada publik untuk bisa lebih aman untuk masyarakat begitu untuk tidak khawatir. Prof Zulis, pertanyaan saya yang terakhir, saat ini kita berharap tuntas dari pemerintah bagaimana kemudian memastikan obat yang beredar memang aman untuk dikonsumsi, tidak hanya anak-anak tapi bagi semua kalangan. Tapi di sisi lain, apakah mungkin saja ada faktor non-obat yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kasus gagal ginjal akut ini? Kalau ditanyakan bisa atau enggak, possibility-nya bisa saja, atau bahkan ada interaksi juga Mbak Elvira. Artinya bahwa ada faktor obat dan juga berinteraksi dengan faktor hostnya begitu. Karena mungkin tidak semua orang yang menggunakan produk yang sama mengalami efek yang sama. Artinya ada faktor individu, misalnya malnutrisi atau mungkin ada infeksi lain yang itu bisa berkontribusi terhadap makin atau makin parahnya suatu kejadian gagal ginjal akut ini. Jadi saya kira itu masih mungkin, tetapi ini saya kira kan masih tetap akan diinvestigasi ya sampai kita akan mendapatkan hasil yang lebih pasti begitu. Baik, terima kasih sekali lagi perbincangannya, pencerahannya Profesor Zulis Sikawati, Guru Besar Farmasi UGM.
sambil kita menanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah. Selamat malam, sehat selalu Prof. Terima kasih Mbak Elvira, selamat malam. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai isu yang sudah mulai hangat juga dibicarakan, tidak hanya mengenai gagal ginjal akut, tapi varian baru COVID-19. Jadi jangan senang dulu, pandemi belum berakhir, ada varian baru ternyata. Nanti akan dibahas rekan saya, Taufik.